Dunia di tahun 2050, saat teknologi benar-benar menguasai dunia. Bagi kamu yang pernah hidup di awal tahun 2000-an, tahun 90-an, 80-an, atau jauh sebelumnya, pernahkah dahulu kamu terbayang bakal hidup di dunia seperti sekarang? Di mana teknologi memudahkan segalanya. Bagi anak tahun 80-an atau 90-an yang lekat dengan telepon umum, atau anak-anak awal tahun 2000-an pengguna HP Nokia layar kecil dan redup dengan fasilitas telepon seadanya, hal tersebut sudah terlihat sangat luar biasa ya. Namun, pernahkah orang-orang saat itu berpikir bahwa di masa depan mereka akan hidup dengan teknologi yang lebih canggih? Di mana berkomunikasi menjadi lebih mudah walau dipisahkan jarak yang luar biasa jauh. Yup, buktinya tepat saat ini ketika laptop, iPad, dan smartphone canggih layar sentuh bermunculan. Tak hanya dapat berkomunikasi lewat suara dan teks saja, bahkan jarak yang jauh seolah-olah menjadi dekat dengan adanya fitur video call dan akses internet super cepat 4G atau 5G. Tidak memandang jarak, setiap orang mampu berkomunikasi secara bertatapan saling melihat. Akses internet yang super cepat membuat kamu bisa mengakses internet di mana saja. Bahkan kini di dalam toilet pun orang-orang sering menggunakan smartphone untuk berselancar di dunia maya. Sesuatu yang tak pernah terbayangkan bagi orang-orang yang hidup di masa lalu. Di dalam WC bisa sambil akses internet. Begitupun untuk kita yang hidup saat ini, 30 tahun dari sekarang, tepatnya tahun 2050. Banyak hal-hal hebat yang tak terbayangkan saat ini akan hadir di tahun 2050. Ini adalah era yang benar-benar modern dan canggih, di mana teknologi sepenuhnya menguasai setiap sudut hidup manusia. Munculnya kota pintar dan mobil terbang. Pada tahun 2050, beberapa kota di negara maju akan menjadi kota pintar. Banyak fasilitas umum berbasis teknologi terpasang di setiap sudut kota. Kota pintar ini menghubungkan kendaraan di jalan ke jaringan pusat yang melacak lokasi mereka secara real-time. Jenis jaringan ini menerima terabyte informasi dari sejumlah besar sumber seperti sensor jalan, lampu lalu lintas, dan lain-lain. Sumber-sumber tersebut memberikan informasi seperti jumlah mobil di jalan, kemacetan jalan, pola cuaca, keadaan layanan darurat, dan banyak lagi. Saat itu orang-orang akan terbiasa melihat mobil terbang dan juga mobil otonom. Meskipun saat ini tahun 2022 mobil terbang sudah diciptakan, namun penggunaannya masih terbatas dan teknologinya belum begitu sempurna. Tahun 2050, memarkir kendaraan secara manual adalah hal yang sudah ketinggalan zaman bagi pemilik kendaraan otonom. Kendaraan otonom dapat diprogram untuk menurunkan pemiliknya di suatu tempat dan kemudian mencari tempat parkir termurah yang tersedia di dalam kota. Pada waktu yang ditentukan, kendaraan kembali dan menjemput pemiliknya. Kendaraan otonom juga dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan perangkat virtual reality. Ini membantu dalam situasi unik yang tidak dapat ditangani sendiri oleh AI seperti bencana alam mendadak. Seluruh kota telah berubah menjadi zona augmented reality yang dapat dialami dengan menggunakan kacamata, lensa, atau perangkat augmented reality lainnya. Lanskap perkotaan dipenuhi dengan informasi dari semua jenis yang dapat disaring sesuai kebutuhan menggunakan aplikasi augmented reality. Label harga di toko, menu di restoran, dan jadwal di halte transportasi umum semuanya menjadi virtual. Smartphone akan tergantikan oleh augmented reality. Raksasa teknologi seperti Apple, Facebook, Microsoft, dan Google, saat ini keempat perusahaan teknologi ini sedang berlomba-lomba membuat perangkat yang lebih canggih daripada smartphone. Mereka berambisi menghadirkan teknologi baru yang dilengkapi dengan berbagai fitur menarik dan efisien. Sejumlah film sudah menggambarkan teknologi ini, salah satunya adalah Iron Man. Kacamata canggih yang digunakan oleh Tony Stark merupakan kacamata yang mampu menampilkan sejumlah aplikasi dengan memanfaatkan robot AI bernama Jarvis. Gambaran tersebut sangat mungkin terwujud dalam kenyataan di beberapa tahun mendatang. Pasalnya, beberapa raksasa teknologi sedang mengembangkan perangkat augmented reality atau AR. Jadi pada tahun 2050, smartphone canggih yang kamu pegang sekarang ini bakal ketinggalan zaman dan kuno.
Layaknya HP Nokia tahun 2000-an yang perannya digantikan oleh smartphone Android dan iOS saat ini. Robot mirip manusia muncul. Pada tahun 2050, robot memiliki kemampuan untuk menguasai lingkungan dunia nyata dan objek 3D yang semakin beragam. Meskipun robot sebelumnya terbatas pada gerakan tetap, generasi baru ini memiliki lebih banyak ketangkasan dan fleksibilitas. Mereka dapat beradaptasi dengan situasi baru dan memecahkan masalah yang semakin dinamis. Dan mereka dapat belajar dari pengalaman mereka dan berbagi pengetahuan satu sama lain. Karena kecepatan internet nirkabel ribuan kali lebih cepat daripada 4G, dan jumlah data yang dikumpulkan dari sensor mereka tumbuh secara eksponensial. Robot-robot ini dapat mengidentifikasi objek, situasi, dan tindakan yang harus mereka lakukan selanjutnya dalam waktu dekat, yang memungkinkan respon yang lebih mirip manusia. Meskipun beberapa rintangan teknologi dan ilmiah masih ada, ini semakin mendekati apa yang dianggap banyak orang sebagai kecerdasan umum buatan. Artificial Intelligence menggantikan pekerjaan manusia. Pada tahun 2050, AI atau Artificial Intelligence dapat mengungguli manusia di sebagian besar profesi. Perangkat lunak AI dapat mengalahkan manusia dalam pekerjaan kantoran yang melibatkan pembuatan laporan perusahaan, riset pasar, dan sebagian besar fungsi administratif. Robot AI dapat mengalahkan manusia dalam pekerjaan seperti penjaga keamanan, pengemudi forklift, koki, dan pemetik gudang. Banyak perusahaan bahkan telah mengganti sebagian besar sumber daya manusia mereka dengan AI. Di perusahaan-perusahaan ini, kecerdasan buatan menangani perekrutan, wawancara kerja putaran pertama, orientasi karyawan, evaluasi kinerja, dan memutuskan siapa yang akan diberhentikan. Sebagai sentuhan tambahan, beberapa perusahaan bahkan menggunakan kecerdasan buatan untuk memberhentikan karyawan di lingkungan metaverse. Hampir seluruhnya menghilangkan elemen manusia dari situasi yang mengubah hidup ini. Tak perlu menunggu tahun 2050, sebenarnya saat ini di beberapa negara maju, peran AI berangsur-angsur menggantikan manusia. Bahkan di Indonesia, Presiden Jokowi juga berencana mengurangi jumlah PNS dan menggantikannya dengan robot Artificial Intelligence. Sebagian besar transaksi digital menggunakan teknologi blockchain. Blockchain adalah database bersama yang memungkinkan banyak pihak untuk mengakses data dan memverifikasi data tersebut secara real-time. Sebagian besar transaksi digital dari semua jenis telah menggunakan blockchain. Teknologi blockchain telah menjadi landasan bagi hampir seluruh masyarakat, seperti halnya listrik, internet, dan kecerdasan buatan. Cryptocurrency didasarkan pada teknologi blockchain. Pada tahun 2050, rata-rata orang menggunakan cryptocurrency secara normal karena kemudahan penggunaannya, peningkatan keamanan, dan perlindungan terhadap inflasi. Teknologi blockchain membantu memerangi pemalsuan yang dalam. Karena itu, setiap foto atau video yang dimuat ke sumber situs web terpercaya harus menunjukkan autentikasi blockchain-nya. Dan di banyak negara, teknologi blockchain memastikan bahwa pemilihan lebih aman dan transparan dengan menetapkan ID untuk setiap suara dan dengan mudah melacak suara tersebut. Video game menjadi sangat realistis. Pada tahun 2050, video game bersifat fotorealistik. Kemajuan dalam mesin game dan perangkat lunak pembangunan dunia membuatnya lebih nyata, mudah, dan lebih cepat dari sebelumnya. Kota-kota di dunia ini sepenuhnya dapat dijelajahi dalam video game, seperti pertokoan, ruang kantor, dan sebagian besar jenis interior lainnya yang dapat dirender dengan presisi sub-milimeter. Perang antar negara menggunakan teknologi robot. Di masa depan, jumlah tentara yang turun langsung ke medan perang akan berkurang, sebab perang ini dapat digantikan oleh robot AI. Negara maju akan menggunakan rudal hypersonic yang dikendalikan AI, yang dapat melakukan perjalanan ke sisi lain dunia dalam 2 jam dan mengalahkan sistem pertahanan konvensional. Robot yang sepenuhnya otonom telah menggantikan sebagian besar tentara manusia. Tidak ada manusia dengan senjata konvensional yang akan mampu mengalahkan mesin ini, yang juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri menggunakan nanoteknologi.
Untuk misi yang paling rumit, robot ini juga dapat dikendalikan oleh tentara yang memakai headset realitas virtual di lokasi terdekat. Sebagian besar jet tempur tahun 2050 sepenuhnya otonom juga. Kombinasi AI yang kuat, kecepatan hypersonik, dan sistem pengenalan target yang hampir sempurna memungkinkan dengan mudah mengalahkan musuh. Sistem peperangan dan penghindaran tabrakan yang berpusat pada jaringan memungkinkan skuadron pesawat otonom untuk menyingkronkan, menyerang dari berbagai arah, dan berkumpul kembali dalam hitungan detik. Karena kecanggihan ini dan persenjataan yang telah ditingkatkan, tidak ada pilot manusia yang akan memiliki peluang menang melawan musuh jenis ini. Nah, itulah sebagian kecil kemajuan teknologi yang akan hadir di tahun 2050. Apakah kamu bersiap untuk merasakan ini dalam 30 tahun lagi? Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.